Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Mari belajar Al-Quran Surah Al-Falaq. Membaca Surah Al-Falaq. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Adik-adik, surah Al-Falaq mempunyai arti waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Adik-adik, surah Al-Falaq yang tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, atau ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Sementara surah yang diterima Nabi Muhammad ketika berada di Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Falaq merupakan surah ke-113. Adik-adik, dalam Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan beberapa kejahatan. Yang pertama, kejahatan makhluk. Kita tidak pernah mengetahui kejahatan-kejahatan yang akan menimpa kita. Bisa dari manusia itu sendiri, hewan, jin, setan, atau yang lainnya. Yang kedua, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pada malam hari tentu semakin gelap gulita. Kita pun tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita membaca surah Al-Falaq sebelum tidur. Boleh dibarengi dengan surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan ayat kursi. Yang ketiga, kejahatan wanita tukang sihir. Yang keempat, kejahatan pendengki apabila ia mulai dengki. Adik-adik, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, ketiga surat ini sering dikenal dengan surah Qul. Kenapa disebut dengan surah Qul? Coba perhatikan teks yang berwarna biru. Qul huwallahu ahad pada surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq pada surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas pada surah An-Nas. Sehingga dikenallah dengan surah Qul. Selain itu, adik-adik, surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut juga dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Kenapa disebut demikian? Karena surah Al-Falaq dan surah An-Nas mempunyai kandungan yang sama, yaitu tentang perlindungan. Asbabul nuzul surah Al-Falaq. Diceritakan dalam sebuah hadis, pada saat itu Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 2 malaikat untuk menjenguk beliau dengan menyerupai seorang sahabat. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Apa yang kamu lihat terhadap Rasulullah? Malaikat yang satunya menjawab, beliau terkena sihir. Siapa gerangan yang menyihirnya? Labid bin Al-Asyam. Sihirnya berupa injuk gulungan yang diletakkan di sumur di bawah batu besar, maka ambil dan bakarlah injuk tersebut. Bahkan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ammar bin Yasir serta sahabat untuk mendatangi sumur tersebut. Ketika sampai di sumur, terlihat air sumur berwarna merah seperti darah. Diambillah gulungan ijuk, dikeluarkan kemudian dibakar. Maka pada saat itulah surah Al-Falaq bersamaan dengan surah An-Nas diturunkan. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum